Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan tujuan evaluasi anak usia dini. Untuk hakikat evaluasi itu tersendiri adalah penentuan sampai berapa jauh sesuatu itu berharga, bermutu, dan bernilai. Ini menurut Winkel 2004. Lalu, untuk tujuan evaluasi itu sendiri adalah untuk menentukan ketercapaian setiap anak dalam mengikuti setiap kegiatan pelaksanaan program dan keberhasilan dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu jenis evaluasi anak usia dini. Yang pertama adalah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah penentuan apakah media yang dibuat itu patut digunakan dalam situasi-situasi seperti yang dilaporkan. Lalu yang nomor 2 adalah evaluasi formatif. Evaluasi ini diharapkan pengembangan media tidak hanya dianalisis secara teoritis, tetapi benar-benar telah dibuktikan di lapangan. Selanjutnya adalah alat dan cara evaluasi. Alat dan cara evaluasi itu ada observasi, yang mana cara pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku peserta didik. Baik, selanjutnya yaitu pelaporan hasil evaluasi. Pelaporan hasil evaluasi ada 3. Yang pertama yaitu bentuk pelaporan. Bentuk pelaporan bisa berupa program pengembangan pembiasaan dan pembiasaan dasar. Yang kedua yaitu pola penulisan laporan. Nah, pola penulisan laporan bisa dituangkan ke dalam buku perkembangan anak dengan mengikuti kriteria sebagai berikut, yaitu uraian perkembangan secara umum. Selanjutnya, uraian perkembangan kemampuan peserta didik yang lebih menonjol atau lebih ke semua aspek perkembangan, dan peserta didik yang masih perlu untuk ditingkatkan. Yang ketiga yaitu teknik melaporkan hasil penilaian itu berupa lisan dan tulis. Selanjutnya yaitu hasil belajar. Apa sih hasil belajar? Hasil belajar adalah hasil kerja peserta didik yang melakukan kegiatan, bisa berupa pekerjaan tangan atau karya seni. Nah, selanjutnya yaitu itu contoh penilaian hasil kerja. Di situ sudah tertera ada kelas, hari, tanggal, dan juga disebutkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di situ menggambar bebas dan mewarnai. Terus juga ada jenis penugasan. Yang pertama menyiapkan peralatan, dan yang kedua daya kreativitas anak. Di situ tertulis ada 4 anak. Yang pertama Ari. Ari penilaiannya yaitu BB. BB belum berkembang. Terus 2 itu Bayu. Bayu penilaiannya BSH yaitu berkembang sesuai harapan. Yang ketiga Caca. Caca penilaiannya MB, mulai berkembang. Dan 4 yaitu Dira. Dira BSB atau berkembang sangat baik. Terima kasih. Yaitu RKH atau Rencana Kegiatan Harian dan Penilaian Pembelajaran AUD atau anak usia dini. Rencana kegiatan harian merupakan penjabaran dari rencana kegiatan mingguan atau RKM, di mana di dalamnya terdapat pertama, kelompok usia, hari dan tanggal, tema dan subtema, indikator yang akan dikembangkan pada hari tersebut, kegiatan untuk mencapai indikator alat yang selanjutnya alat atau media yang akan digunakan, terus alat penilaian yang digunakan dalam rangka mengukur ketercapaian indikator, langkah membuat RKH. Penilaian pembelajaran. Beberapa alat penilaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini menurut Depdiknas 2012 ayat 8 yaitu 1. Observasi penilaian, 2. Catatan anekdot,
3. Percakapan penilaian. 4. Penugasan atau proyek penilaian. 5. Unjuk kerja atau performance penilaian. 6. Hasil karya atau produk. Terakhir adalah contoh RKH dan penilaian pembelajaran anak usia dini. Di sini sudah disebutkan ada indikator kegiatan pembelajaran, alat belajar atau alat sumber belajar atau medianya, terus ada penilaian perkembangan anak. Di sini ada kolom dan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.